Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Prajurit TNI dari Batalion Zeni Tempur 4 TK Ambarawa Kabupaten Semarang tewas dianiaya seniornya. 6 orang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Tergiur keuntungan karena harga cabai mahal, seorang pemuda di Grobogan kembali mencuri cabai hingga puluhan kilogram di kebun warga. Tradisi bersih-bersih dusun, warga ngelurah di Karanganyar saling lempar makanan. Sejumlah rumah sakit di Jawa Tengah telah menyiapkan layanan konsultasi hingga ruang rawat inap khusus bagi calon legislatif yang stres akibat gagal pada pemilu 2024 mendatang. Bahkan pihak rumah sakit menyiapkan kamar layaknya hotel berbintang. Berbekal pengalaman pemilu 5 tahun lalu, Rumah Sakit Islam Sunan Kudus kembali menyiapkan layanan khusus bagi caleg yang stres akibat gagal pada pemilu. Layanan mulai dari konsultasi hingga rawat inap. Ada 10 ruangan yang sengaja disiapkan untuk merawat para caleg gagal. Ruangan dirancang luas dengan fasilitas mewah layaknya hotel berbintang. Disediakan pula tempat tidur untuk keluarga yang menunggu. Pihak rumah sakit telah menyiapkan para psikolog dan psikiater. Pada pemilu 5 tahun lalu, rumah sakit ini melayani sejumlah caleg stres. Ini karena tahun politik juga dan dalam rangka pilpres dan pemilu legislatif juga kita menyediakan fasilitas untuk perawatan apabila memang nanti ada calon legislatif ataupun memang yang lain memerlukan perawatan secara psikologis. DRSI siap untuk melakukan perawatan termasuk perawat inap juga. Persiapan serupa juga dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Suwondopati. Bahkan rumah sakit ini menyediakan 33 kamar untuk caleg stres. Pihak rumah sakit juga menyiapkan dokter spesialis jiwa, perawat, hingga terapis. Di era Suwondopati, dalam hal ini kami ya memang menyiapkan ya Mas, menyiapkan untuk tempat nanti untuk antisipasi jika ada caleg-caleg yang gagal gitu, kemudian perlu perawatan itu kita siapkan. Gitu. Kita ini sudah punya 16 tempat tidur untuk di ruang Sakura. Akan tetapi kalau misalnya itu kurang, kita juga masih ada ruang isolasi 17 tempat tidur. Di Rembang, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sutrasno juga tak kalah siap. Mereka menyiapkan 10 ruangan khusus untuk merawat caleg gagal yang stres. Layanan juga dibantu tim dokter jiwa yang terbiasa menangani caleg gagal. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Pati, dan Rembang. Warga ngelurah di Karanganyar menggelar ritual bersih-bersih dusun atau dikenal dengan tradisi Duku Tadi. Tradisi ditandai aksi melempar makanan yang telah didoakan sebagai bentuk mengusir energi negatif sekaligus merekatkan hubungan antar warga. Tradisi ini disebut dukutan. Warga mengelilingi situs Menggung sambil membuang makanan keluar sebagai tanda bersih-bersih dusun dari pengaruh negatif. Tradisi dukutan digelar warga Ngelurah di Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar. Tradisi dimulai saat warga berkumpul ke situs Menggung. Mereka membawa makanan lalu dikumpulkan untuk didoakan. Tradisi kemudian berlanjut dengan mengelilingi situs. Tradisi mencapai puncak saat warga saling lempar makanan atau tabur makanan. Mereka membuang energi jahat. Tabur makanan tidak meninggalkan dendam di antara warga. Sebaliknya, ini cara mereka merekatkan hubungan satu sama lain. Untuk mengguyur kerukunan warga yang tadinya zaman dahulu warga Lurah Lor sama Lurah Kidul itu
nggak klop, kakinya dipersatukan untuk ini. Melalui tradisi ini. Ya. Dukutan merupakan tradisi bersih-bersih dusun yang sudah berlangsung turun-temurun. Tradisi sebagai bentuk syukur sekaligus memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi warga dusun. Masyarakat masih tetap dilaksanakan, yaitu pada hari Selasa Kliwon, Wuku Dukut. Itu secara rutin, secara turun-temurun, warga masyarakat masih melaksanakan upacara dukutan ini. Adapun niat dan tujuan diadakan dukutan adalah semua untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar di lingkungan lurah itu aman, tertib, kondusif, jauh dari bencana, sehingga yang menjadi tujuan cita-cita masyarakat bisa tercapai, diberi kesehatan, keselamatan, mencari rezeki mudah dan sebagainya. Kemudian kaitannya dengan yang dilempar, itu adalah merupakan keduniawian. Itu kan dilempar keluar Mas sebenarnya. Jadi kita menghadap Yang Agung, mempunyai jiwa yang bersih dan suci, kita meninggalkan keduniaan agar kita fokus kepada permohonan kepada Yang Maha Kuasa. Upacara tradisi dusun biasa dilakukan tiap 8 bulan sekali dalam penanggalan Jawa. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Ya, bagi Anda yang menyukai rasa pedas, di Salatiga terdapat masakan khas yaitu bubur sambal tumpang. Perpaduan antara tempe busuk dan tahu serta rempah-rempah dalam sambal membuat sensasi rasanya gurih untuk sarapan. Penasaran dengan kenikmatan bubur sambal tumpang? Berikut liputannya. Inilah warung sederhana milik Mbah Lasmi. Warung menjual bubur sambal tumpang terletak di Jalan Argosari Raya, Kecamatan Argomulyo, Salatiga. Warung dibuka mulai pukul 6 pagi hingga 9 pagi. Bubur Mbah Lasmi selalu diburu warga untuk sarapan karena keunikan sambalnya. Sambal tumpang yang dibuat dengan perpaduan tempe setengah busuk dan tahu, serta bumbu rempah sederhana memberikan kelezatan yang unik. Ditambah rolade, gorengan dari daun singkong yang menghasilkan rasa gurih berbeda, cocok menjadi tambahan saat menyantap bubur sambal tumpang. Ini sarapan bubur tumpang. Kadang makan di tempat, kadang-kadang juga dibungkus. Uniknya di sini tuh roladenya, karena roladenya itu tidak tahu ya. Padahal ini dari daun singkong tapi bisa gurih gitu. Rasanya kalau untuk saya kan cukup suka pedas ya, jadi enak sih. Bumbunya juga kuat gitu. Harga wah ini murah sekali ya. Ini cukup 8.000 gitu satu porsi. Kita gratis minum teh hangat gitu. Iya, bahkan tehnya ambil sendiri. Selain bubur sambal tumpang, Mbah Lasmi juga menjual nasi sambal tumpang dan ketan gula Jawa. Proses pembuatannya menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan cita rasa bubur sambal tumpang yang berbeda. Harga bubur sangat terjangkau. Satu porsi bubur sambal tumpang dijual dengan harga Rp8.000. Terlebih pembeli sangat senang karena Mbah Lasmi memberikan harga gratis untuk minum teh, bahkan sepuasnya. Yang dijual apa saja, Mbak? Bubur, ketan, nasi. Kalau yang khas itu sayur apa itu, Mbak? Namanya? Sambal tumpang. Isinya apa, Mbak? Tahu letih basa. Bumbunya apa, Mbak? Brambang bawang, lombok, kencur, jeruk wangi, salam, serai, pete. Hari rata-rata itu menjual hingga berapa banyak, Mbak? Nah, porsinya banyak ya, Mbak, ya? Dari jam berapa hingga jam berapa, Mbak? Jam 6 sampai jam 9. Sudah berapa tahun, Mbak, jualan, Mbak? 40 tahun. Masaknya lebih enak. Sudah pakai kayu. Untuk porsi berapa, Mbak? 8.000. Minum gratis. Meneruskan usaha ibunya, Mbah Lasmi telah berjualan bubur sambal tumpang selama 40 tahun. Usaha warung makannya ini sukses ramai pembeli, bahkan mayoritas pembeli dari luar kota. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.